Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita nafas sampai hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nazwa Safira. Pada kesempatan kali ini, marilah kita merenungkan sejenak betapa pentingnya menjaga lisan, karena itulah adalah hadiah terbesar dan terberat bagi manusia. Lisan pasti memiliki dua sisi. Yang pertama, sisi positif, yang kedua, sisi negatif. Sisi positifnya contohnya menebarkan kebaikan, ceramah, memberikan ilmu, dan masih banyak lagi. Dan sisi negatifnya yaitu pasti menggibah, menebarkan keburukan, dan masih banyak lagi. Jadi ya tergantung manusianya sih ya, kayak mau dibikin kemana gitu. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjaga lisan. Larangan menjaga lisan pasti banyak. Contohnya dari kata pepatah, mulutmu harimaumu. Jadi apa yang kamu bilang itu akan balik kepada dirimu sendiri. Dan juga Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi daripada kita menyakiti hati orang lain, mending diam, karena diam adalah emas dan bisa memberi dampak yang baik kepada kita juga. Manfaat menjaga lisan pasti baik atau positif. Contohnya kita dipercaya orang lain, pasti kita dianggap baik sama orang lain, kita dipercaya orang lain, dan masih banyak lagi. Dan juga jika kita dapat menjaga lisan, maka Allah akan menjamin surga kepada kita. Dan bagaimana di hadis lain, barang siapa yang dapat menjaga di antara dua rahangnya atau mulut, dan siapa yang menjaga di antara dua kakinya atau kemaluan, maka akan aku jamin surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan ada juga perintah Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna al-syayatina yanzaghu bainahum inna al-syayatina kanu lil insani aduwan mubina. Yang dimana artinya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka berbicara yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Jadi, marilah kita menggunakan lisan untuk kebaikan, untuk berdakwah, untuk memberikan ilmu, untuk pokoknya yang positif lah. Karena sesungguhnya kalau kita berbicara yang buruk, pasti akan berbalik buruk juga kepada kita. Dan begitu juga sebaliknya, jika kita berbicara yang baik, pasti akan membuahkan hasil yang baik juga kepada kita. Sepertinya sekian yang dapat saya sampaikan pada ceramah singkat saya yang berjudul Menjaga Lisan. Semoga ceramah saya ini bisa memberikan dampak yang positif pada para pendengar. Semoga saya dan kalian semua bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi kepribadiannya, sifatnya, dan apapun itulah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.